Mani kayaknya dari jauh udah sasarannya jelas itu ya. Jelas ya. Kenapa maunya yang itu spesifik? Feng Shui-nya aja kayak gini. Bagus ya. Kamu mengenal Feng Shui ya? Rasanya lega banget, seneng bisa masak lagi di galeri dan aku so excited buat challenge selanjutnya. Perasaan aku kembali lagi ke top 15 dengan suasana yang baru dan ada teman-teman baru. Aku jujur happy dan excited banget. Aku nggak sabar menjalani apapun challenge ke depannya. Senang sekali bisa kembali ke galeri sebagai the new top 15 yang pasti sudah tidak ada worry akan kembalinya Black Team. Masuk ke galeri sudah ada mystery box lagi. Sedap. Mystery box lagi. Apa ya kali ini? New Top 15 MasterChef Indonesia Season 12. Welcome. Gimana perasaan kalian setelah melewati banyak rintangan, banyak tantangan? Kita ada 3 dari member of the Black Team yang kembali join di kompetisi ini. Kalian jangan pernah lengah, kalian tidak tahu tantangan dan juga turn atau curveball-nya itu apa saja. But remember, hanya 2 di antara kalian yang akan berada di grand final nanti. Ya, chef. Di belakang kalian bisa lihat di bench masing-masing ada apa? Ya, mystery box ya. Ketemu lagi dengan mystery box. Mystery box. Aku tuh ndak kangen sama kamu, tapi kok kamu ada terus? Chef Renata kalau udah ketawa kayak gitu pasti bakalan seneng banget challenge-nya. Tapi ya udahlah, gas aja. Nanti kalian masing-masing mengambil sendiri dengan cara seperti berebutan ya. Tapi tolong jangan sampai ada yang jatuh, pelan-pelan aja. Setelah itu nanti kalian bisa buka di sana dan kalian bisa mengetahui sendiri apa isi dari mystery box. Apanya Chef Rudy nih? Masa kita disuruh rebutan? Ini udah kayak di pasar aja, Chef. Kalian udah siap? Saya pengennya kalian rebutan sampai ada yang jatuh sih. Tempat hoki kalian yang mana kalian boleh nengok dulu sebentar ke sana. Ya, saya sudah kasih kesempatan untuk menengok kalian hokinya ada di mana ya. Udah siap? Siap. Sama-sama kita hitung. Ya, chef. 3, 2, 1. Aku langsung lari ke bench dan sempat sikut-sikutan sama Bang Togap karena aku pengen banget bench itu gak boleh ada yang ngambil. Aku milih row 4 karena enak banget. Posisinya pas bisa ngelihat ke jam. Jadi bisa tahu manajemen waktunya bagus atau enggak. Semuanya berhamburan memilih benchnya masing-masing. Aku sih santai aja. Terus aku dapet bench paling belakang nomor 1. Oke, kalian sudah di bench semua? Ada yang masih belum dapat? Mani kayaknya dari jauh udah sasarannya jelas itu ya. Jelas ya. Kenapa maunya yang itu spesifik? Feng Shui-nya aja kayak gini. Bagus ya. Kamu mengenal Feng Shui ya? Gaya-gaya Mani, sok Feng Shui. Emang ngerti nih Feng Shui itu apa? Awas nanti taunya kamu salah lihat jadinya Feng. Beda huruf. Kalian ingin tahu isinya apa? Ya, mystery box bisa dibuka sekarang. Nice. Aku buka mystery box aku. Tara! Ada ayam, breadcrumb, tepung, butter, rosemary, cranberry. Waduh, nggak bisa bikin pastry nih kali ini. Aku buka mystery box-nya, lihat ada bacon, kentang, onion. Wah, ini sih harusnya aman. Buka mystery box-nya, ternyata isinya ada eggplant, parmesan, ada beef. Lihat paket bahan yang isinya itu, aku langsung puter otak, mau aku bikin apa ya ini?
Sudah lihat ya? Nah, Oke, masing-masing dari kalian sudah mendapatkan sebuah paket bahan. Paket bahan tersebut berisikan 10 ingredient atau 10 bahan yang jelas berbeda-beda. Dan ada total 5 paket bahan yang berarti 3 dari kalian mempunyai paket yang sama. Siapa saja yang mendapatkan paket bahan 1? Aubergine, olive oil, tepung, telur, beef tender. Ada Akila, Hofit, dan Vini. Oke, Akila, Vini, dan Hofit ya, ada paket bahan 1. Lalu ada paket bahan 2, ada oat, all-purpose flour, baking soda, vanilla extract, brown sugar, togap, desi, fajar. Ternyata yang dapat isinya sama punyaku itu ada desi dan juga togap. Kalau togap dapat banana, tepung dan lain-lain ini masih aman sih. Atau enggak jago dessert. Tapi kalau desi ini yang lumayan jadi concern buat aku. Dan yang untuk paket bahan 3 ada ayam utuh ya, ada tepung, butter, ada cranberry, rosemary. Oke, ada Jane, Manik, dan Buiji. Paket bahan 4 ada kentang, bawang, paprika hijau, butter, susu, telur. angkat tangan. Ada keju. Oke, ada Kirana, Azwar, dan Malrani. Dan paket bahan 5 yang terakhir ada turkey breast atau dada kalkun, ada thyme, basil, paprika merah. Siapa saja? Oke, ada Dani, Vince, dan Zahra. So, Wah, ini gak gampang. Kali ini aku harus lawan Zahra dan Vince. Vince tuh sering menang, sedangkan Zahra, dia kapasitas untuk mengerti tekniknya lumayan besar. Bahaya ini. ini adalah sebuah tes kreativitas. Ibaratnya, dengan tangan yang bagus dan palet yang bagus, kalian bisa memasak apa saja dengan apapun yang tersisa di kulkas kalian. Karena untuk tantangan kali ini, pantry akan ditutup and that's all you have. Walaupun pantry ditutup, nggak apa-apa, Chef. Aman. Kita olah ini sampai jadi mantap ya. Ternyata di challenge ini kita nggak boleh ke pantry, jadi kita harus maksimalin bahan yang ada di situ. Aku sih oke-oke aja, yang penting aku bisa pakai apapun yang ada di utensil room. Kalian harus membuat hidangan sebaik mungkin dengan bahan terbatas, 10 bahan yang sudah disediakan. Kalian bebas untuk ke utensil room. Kalian bebas membuat apa saja sesuai dengan imajinasi dan kreativitas dan skill kalian. Waktu kalian memasak 60 menit, dimulai dari sekarang. Dengan bahan yang diperoleh, kontestan bebas berkreasi membuat hidangan terbaiknya dengan waktu 60 menit. Ternyata hari ini close pantry, kita cuma boleh pakai bahan yang udah dikasih. Berpikir keras tuh aku, kira-kira mau buat apa ya dari bahan-bahan seadanya ini. Sempat terdiam dengan nggak tahu mau ngapain karena bahan-bahannya dessert. I hate sweet, but akhirnya aku mutusin buat bikin pisang goreng karamel with banana bread. Challenge dimulai karena aku nggak kepikiran mau buat apa, jadi aku santai aja, slow aja, karena waktu 60 menit sangat cukup untuk aku membuat dish yang ada di otak aku ini. Dapat ayam itu enak banget, gampang bisa diolah kemana aja. Dengan bahan yang sudah ditentukan, aku rasa aku tidak bisa berkreativitas terlalu banyak. Karena harus mengolah bahan-bahan ini aja. Ya udah, aku lakukan yang terbaik. Pasti makananku enak. Andaikan aku dapat punya Hofit yang ada terongnya, ataupun Malrani yang ada paprika sama telur sama kentangnya, ya saya tahu mau bikin apa. Tapi ya sudahlah, yang namanya kompetisi kan bejo-bejan, pasrah lah. Paket bahan sangat variatif ya. Yes. Kurang lebih ada whole chicken, ada turkey, ada pisang, ada eggplant. Ya. Di sini serunya sebenarnya untuk bisa ngelihat yang dapat paket bahan yang sama, tapi jadinya apa? Iya. Karena beda tangan kan, beda imajinasi juga. Iya sih.
karena ya imajinasi orang kan berbeda-beda. Yes. Andai kata dia sama sekalipun juga bisa beda juga. Biarpun bahannya sama persis betul. bisa jadi benar-benar beda. Berbeda. Ya. We'll see, we'll see. We'll see. Aku suka nih challenge yang kayak gini-gini. Aku kan sebenarnya home cook. Jadi sebenarnya aku terbiasa mengolah apa yang sisa di kulkas rumahku. Ini nggak beda jauh. I hate mystery box. Karena jujur, pisang mau diapain coba? Ya paling goreng pisang atau jadi kue pisang. Ya selamat bingung toh, Gap. Untuk bikin banana cake, aku langsung timbangin semua bahan-bahannya, mulai dari pisangnya, gulanya, tepungnya, semuanya, karena aku pengen ini precise. Pisangnya aku kupas dan aku potong dulu, lalu aku hancurin pakai hand blender. Setelah itu untuk sisanya aku sisihkan supaya untuk dijadikan topping. Mystery box kali ini aku dapat bahan yang harusnya sih lumayan menguntungkan ya, soalnya western banget. Ada kentang, eggs, sama keju-kejuan. Di sini aku bakal nyiptain dish aku sendiri sih. Kayak aku bakal bikin potato pancake gitu. Ini sih harusnya aman. Bahannya sedikit banget, tapi aku sebenarnya nggak terlalu kesulitan sih karena udah kebayang mau bikin apa. Tapi kalau namanya sendiri belum tahu. Dengan bahan yang terbatas ini aku mau bikin kayak apa ya, roll chicken gitu. Terus nanti dalamnya aku isi cheese sama aku bikin saus dari tomato. Lumayan challenging sih, dan ini cukup menguntungkan aku karena walaupun kita terbatas, tapi semua bahannya udah ada. Jadi tinggal manfaatin aja deh apa yang ada di situ. Aku sih dapat apa aja sebenarnya it's fine ya. Tapi kebetulan dapat ini aku langsung kepikiran bikin lasagna karena ada tenderloin, terus ada tomato juga, ada parmesan dan western gitu. Jadi aku langsung kepikiran bikin lasagna. Kembali dari Black Team dan aku berharap bisa menangin challenge. Pastinya aku harus tetap yakin kalau hari ini challenge ini aku bisa menang. Halo, waktu kalian tinggal 45 menit lagi ya. Yes, Chef. Sisa waktu 45 menit, aku udah masak cranberry sauce-nya. Aku masak dengan api kecil banget biar gak gosong karena dapatnya cuma sedikit. Jadi aku harus manfaatin dengan baik. Terus aku giling ayamnya untuk buat mousse di atasnya. Tantangan terbesar aku kali ini tuh, aku nggak pernah ngolah cranberry untuk sausnya savory. Biasanya sih kalau cranberry ya aku bikinnya buat sweet. Jadi aku nggak tahu tuh takaran rasa yang pas untuk cranberry sausnya savory. Ya udah aku bikin asem aja biar kompleks. Oke, kalkunnya simple aja. Aku mau bikin kulitnya crisp dan dagingnya moist serta gurihnya meresap ke dalam. Lantas aku menerapkan teknik dry brine. Apa itu dry brine? Daging yang dibubuhi garam dan dibiarkan selama kurang lebih 30 menit agar moisture-nya itu tetap diretensi di dalam proteinnya. Dani. Halo, Chef. Ya, hati-hati ya. Ya, oke. Kamu dapat apa? Aku dapat Turki. kalkun, Kalkun. sama tomat, Breast ya. bocchini. Kamu rencana buat apa? lain-lain. Aku mau buat base semacam saus Ini saus nanti. kompot ya, Ya. dari paprika yang mungkin dibumbuin sama oregano. Mungkin saya kasih parmesan untuk umami. Ini ada thyme. Ya, sama thyme. Thyme-nya nanti mungkin di ayam atau nggak di ayam. Nanti mungkin Di aku Turki. kasih ya di Turki. Diunggas. Hati-hati ya. Ya. Ini ada aroma khasnya. Oke.
Aku memilih untuk membuat bocconcini salad karena ada basil dan tomat, dua bahan-bahan yang sangat selaras jika di-pair dengan bocconcini. Ini kamu langsung pensir atau nanti di oven lagi? Aku Pensir lagi dulu. aku tes masak sedikit. Ya, Kayaknya di empuk pensir ya. udah bisa aja. Tapi tebal loh dia. Yang kamu makan kan tipis. Ya, nanti aku tes dulu. Ya, dan dia dada ya, cenderung bisa kering. Kamu ada 3 lawan kamu yang sama nih. Oke, siap, nggak apa-apa, nggak Iya. masalah. Siap, Ya. ya. Thank you, Chef. Good luck. Thank you. Aku harus lawan Kak Dani dan juga Ko Vince. Kita lihat, kayaknya aku bisa sih lawan mereka. Zahra, Halo, Chef. kamu dapat apa ini? Dapat Turki, Chef. Oh, lucu ya. Kamu bulat-bulatin gitu ya? Iya, saya Oke. bulat-bulatin, Chef. Rencananya bikin apa? Mau di roll, terus nanti saya bikin ada saus juga dari paprika dan tomato. Kurang lebih kayak gitu sih, Chef. Mirip kamu sama Denny ya? Iya. Kalau udah Kita ada sama. lebih dari satu, ya skill harus keluar. Betul, ya, Chef. Karena Baik, nanti Chef. yang paling menarik kan yang paling unggul biasanya Baik, seperti Chef. itu. Baik. Apalagi cita rasanya ya. Baik, Chef. Ini sama kulitnya cukup nggak? Kulitnya nggak cukup, Chef. Cuma cukup 2. Jadi aku Iya, ini nggak iya, pakai iya. kulit. Cuma nanti saya belum tahu. Ini langsung dikukus dulu apa langsung di oven? Mau dikukus sebentar, Chef. Harus. Iya. Iya, iya. Ini apa keju? Iya, cheese ya. Cheese ya. Ya. Ada di dalam tadi. Iya, saya feel ke dalamnya. Bagus bahan-bahannya. Iya, baik, Chef. Jangan keburu-buru. Baik, Chef. Skillnya dikeluarin. Baik, Chef. Ya. Terus kemudian hidangannya harus enak Baik. pastinya. Baik, Harus Chef. cantik juga ya. Baik, Chef. Oke, Zahra, good luck ya. Thank you, Chef. Aku sih kurang tahu Zahra mau buat apa, tapi kelihatannya sangat teknikal ya. Ayamnya dipipihkan dan dia men-stuff keju di tengah-tengah ayamnya. Sepertinya sangat unik ini dish dia. Aku rencananya bakal bikin dish yang terinspirasi sama chicken parmigiana karena di situ ada paprika, tomat, ada turkey dan juga ada parmesan. Jadi aku pengen wrap si bocconcini itu dengan turkey breast supaya bentuknya lebih bagus dan menambah tekstur dari hidangan yang aku akan sajikan. Aduh, Zahra sama Dani, aku disandingin sama mereka berdua sih agak berat ya, soalnya ini arahnya ke western. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, udah bagus aku dapetnya tuh protein dan turkey breast. Bukan yang lain kayak dessert, itu lebih mati sih. Aku nggak bisa terlalu berkreasi di situ karena dapetnya protein. Ya paling nggak bisa dipanggang atau nggak digoreng, diapain lagi. Simple, pisang goreng karamel with banana bread. Itu udah pasti enak sore-sore sambil ngopi, ya nggak sih? Progresnya sekarang ini lagi bikin adonan untuk mencoba di baking. Just will see sama ada karamel dari brown sugar. Aku ngelawan Togap dan juga Desi, aku yakin banget sih karena kalau Togap memang sebenarnya dia baru belajar dessert. Kalau aku sendiri emang udah lumayan bisa dessert, kalau Desi aku kurang tahu sih. Jadi aku yakin. Aku hari ini aku mau buat basically banana cake, tapi nanti bakal ada tekstur banananya. Jadi kurang lebih ada 3 atau 4 tekstur dari banananya itu sendiri. Terus nanti ada finishing dari saus, yogurt, dan banana juga. Jadi kayak banana gitu. Sebenarnya kan untuk paket bahan yang tadi itu ada 3 orang yang mendapatkan kategori yang sama. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin supaya aku yang menang. Karena sebenarnya di sana ada Fajar dan dia juga jago dessert. Jadi aku bakalan usahain semampu aku. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Yes, Chef.